Oke, lanjut. Jadi kembali lagi nih Bang Nathan. Itu jadi kan Tuhan ini turun ke bumi dan menjadi manusia agar bisa ketemu dengan Nggak ciptaan ada manusia. kita berkata Tuhan turun ke bumi ya. Jangan ngadi-ngadi dulu. Tuhan tidak keturun ke bumi dia. Secara kemanusiaannya gitu ya. Bahasanya gitu. Nah, ketawa lagi jadi mati. Kan tadi bahasanya Ya, kan gitu. jadi ya. Yang saya tahu Ya, dulu jadi kan juga gitu kan. Makanya tuh Ya, jadi ini seperti itu, berdasarkan teman-teman. dari bekalan yang kemarin lah, yang sisa-sisa inilah. Saya udah mulai sebenarnya pengen lupain gitu loh. Tapi kan secara kemanusiaannya kan dia turun ke bumi untuk bertemu dengan ciptaannya sendiri. Nah, berarti kan dengan dia tidak menjadi manusia, dia nggak bisa bertemu dengan manusia itu sendiri, ciptaan dia, atau gimana? Harus jadi manusia dulu atau gimana tuh Bang? Ya, kalau dikatakan secara keilahian atau kemuliaannya Tuhan itu memang tidak bisa berjumpa dengan umatnya. Memang betul, karena tidak kuat manusia untuk menjumpainya secara pribadi langsung. Pribadi Tuhan itu tidak kuat. Bumi ya, itu manusia dia 100%, tetapi secara berbicara keilahian dia di dalam dia itu, udah kabur buram-buram lagi nih. Ya di dalam jelas-jelas kamera jelas-jelas, biar lampak Ya, nih di muka dalam- abang nih, muka di dalam kamera, muka di abang dalam kamera gantung nih. kan. Di dalam dirinya Yesus itu, ya, di situ berdiam Roh Allah itu sendiri. Makanya secara keilahiannya dia dikatakan 100% dia Tuhan. Segala apa yang diperbuat oleh Yesus itu mujizat demi mujizat itu semua atas kuasanya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah perdebatan antara seorang mu'alaf, yaitu Dayak Kalimantan mu'alaf versus seorang Kristen. Topik apakah yang akan dibahas dalam perdebatan ini? Langsung saja mari kita simak videonya. Teman-teman maaf ya, aku naikkan satu orang aja ya. Kalau misalnya nanti ada yang mau naik, nanti tunggu giliran setelah kita selesai sama Bang Nathan gitu ya. Ini Bang Nathan Sebentar lagi ya saya teman-temannya, soalnya saya udah dicek tadi sama calon orang rumah. udah ada calon. Pasti dia karena lihat abang live sama aku, makanya di chat-chat, di telepon-telepon. Karena saya tadi sudah izin tadi, memang saya bilang saya lagi live, saya bilang kan jam gitu 8 darah tadi. Yesus. Katanya. Nah, jadi kalau misalnya teman itu kita harus saling percaya teman-teman. Ya, bukan cemburuan, tidak. Memang cemburu itu baik, tapi kalau berlebihan ya nggak baik juga lah ya kan. Harus saling percaya. Nah itu jadi kalau Jadi berbicara kembali lagi Bang Nathan ini semangat banget, pasti kalau sama ceweknya jarang ceweknya dengerin ya. Makanya abang lebih enak kalau ngomong sama aku karena aku mau dengerin. juga enggak. Oke, lanjut. Jadi kembali lagi nih Bang Nathan. Itu jadi kan Tuhan ini turun ke bumi dan menjadi manusia agar bisa ketemu dengan Nggak ciptaan ada manusia. kita berkata Tuhan turun ke bumi ya. Jangan ngadi-ngadi dulu. Tuhan tidak keturun ke bumi dia. Secara kemanusiaannya gitu ya. Bahasanya gitu. Nah, ketawa lagi jadi mati. Kan tadi bahasanya Ya, kan gitu. jadi ya. Yang saya tahu Ya, dulu jadi kan juga gitu kan. Makanya tuh Ya, jadi seperti ini itu, berdasarkan teman-teman. dari bekalan yang kemarin lah, yang sisa-sisa inilah. Saya udah mulai sebenarnya pengen lupain gitu loh. Tapi kan secara kemanusiaannya kan dia turun ke bumi untuk bertemu dengan ciptaannya sendiri. Nah, berarti kan dengan dia tidak menjadi manusia, dia nggak bisa bertemu dengan manusia itu sendiri, ciptaan dia, atau gimana? Harus jadi manusia dulu atau gimana tuh Bang? Ya, kalau dikatakan secara keilahian atau kemuliaannya Tuhan itu memang tidak bisa berjumpa dengan umatnya. Memang betul, karena tidak kuat manusia untuk menjumpainya secara pribadi langsung. Pribadi Tuhan itu tidak kuat. Pemahaman Kristen ini berbeda dengan pemahaman Kristen pada umumnya, teman-teman ya. Kita tampilkan sebuah ayat di dalam Keluaran 33 nomor 20
lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ya, karena kan dikatakan dia adalah Tuhan, itu kan maha kudus, maha suci. Sedangkan kita manusia ini sudah ada dalam dosa keturunan, kan begitu kan? Nah, Sudah ada dosa dalam keturunan. Oke. Jadi Yesus ini ya mengembalikan lagi hubungan manusia dengan Tuhan. Artinya Yesus ini menjadi perdamaian manusia dengan Tuhan, supaya manusia ini boleh kembali lagi secara langsung, boleh datang berhadapan tanpa perantaraan lagi. Jadi langsung Makanya Tuhan yang turun ya. Jadi kalau misalnya apa namanya, presiden gitu kan mau ketemu sama masyarakatnya, harus langsung turun sama masyarakatnya, presidennya langsung, nggak boleh melalui menterinya gitu ya. Apa namanya, wakil-wakil rakyat lainnya, itu langsung harus presidennya yang turun gitu ya Bang ya. Jadi tadi supaya langsung ketemu, makanya Tuhannya langsung turun gitu biar ketemu dengan ciptaan. Tapi begini Mbak, itu lagi. Begini, kalau Mbak memakai kata presiden begini ya, kalau Mbak memakai kata presiden terus merujuk kepada pribadinya Yesus gini, dia datang, ya dia memang presiden, ya dia presiden, ada kedudukannya, tetapi ketika dia bertemu dengan masyarakatnya dan dia mau mengetahui keadaan masyarakatnya, kedudukannya itu, ya kepresidennya itu dia tinggalkan. Dia jadi masyarakat biasa, berkumpul dengan masyarakat itu. Ya, sehingga ketika orang melihat dia, tidak langsung melihat langsung kepresidenan itu, artinya ketuhanannya itu. Karena ketika orang ini melihat langsung itu, maka tidak ada terjadi yang namanya pemulihan, atau tidak terjadi namanya bagaimana mengetahui watak-watak mereka ini seperti apa. Makanya kan kalau dalam perusahaan itu kan Mbak, kalau mau ada seorang owner itu yang mau mengecek perusahaannya kan, dia kan kalau kita melihat dari juga contoh-contoh yang ada di video itu kan, dia itu kan tidak memakai jabatan yang sebagai owner, kedudukannya sebagai owner itu, dia malah memilih menyamar. Itu istilahnya kan gitu kan, supaya mengetahui kembali lagi ke presiden tadi Bang. Takutnya kejauhan. Kembali lagi ke presiden tadi, Jokowi aja kalau turun ke lapangan itu masih pakai pengawal dan juga masih ada pakai lambang kepresidenannya loh Bang. Iya, tapi kan masyarakat kan tahu itu dia presiden kan? Oh gitu. Ya, kalau ini kan kenapa berbeda. Dia harus mengaku dia Tuhan dan sehingga dia mengorbankan dirinya di tiang salib? Bukankah itu juga dia mengaku dirinya juga supaya diakui Tuhan? Yesus tidak pernah Yesus itu sebenarnya ada satu ayat yang menyatakan bahwasanya dia berkata, kamu sudah menyebut bahwasanya aku guru dan Tuhan. Ada ayatnya itu. Yesus mensahkan guru dan Tuhan. Dia menyebut dirinya guru dan Tuhan. Ya, ada ayatnya itu. Kalau mau dibaca aja, saya carikan. Ada ayatnya itu. Jadi kalau mau perkara dari lidah bibir Yesus menyatakan dia Tuhan, ada banyak ayat-ayat itu sebenarnya. Ya. Nah ini Yohanes 13 ayat yang ke-13. Di mana Yesus mana ini? Ya, saya kitab aja saya baca Yohanes 13 ayat yang ke-13. Ya, bentar aja teman-teman, habis ini kita tutup ya. Habis sama Bang Nathan kita tutup. Ini kita sharing aja, sharing santuy aja sama Bang Nathan. Ini nih sebenarnya kehidupan yang keseharian teman-teman ya sebenarnya. Ini keseharian teman-teman. Ini yang ringan banget ya, yang mungkin bisa kita sama-sama pelajari, kembali lagi menggunakan akal sehat tadi ya Bang Nathan ya. Ya betul. Ya saya baca ya. Berkehidupan dengan pedoman Alkitab ya. Kitab ya, Bang Nathan ya. Bukan hanya iman ya. Ya. Jadi dikatakan apa? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat, benar. Ya, artinya pemilik kehidupan manusia ini. Ya, mau apapun yang mau kalian bilang di bawah itu Tuhan, Kairos, artinya bahwasanya dia itu adalah pemilik semua alam semesta ini. Gitu loh. Sama seperti saya, contohnya saya bekerja di rumah orang dan saya punya majikan. Ya, majikan itu saya itu milik majikan saya. Jadi kalau majikan saya itu bersuara, kamu bersihin halaman, saya bersihin. Tapi kalau orang yang suruh saya nggak mau. Itu loh, seperti itu.
Yohanes 13 nomor 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Itu tertulis di TB. Tetapi di dalam Bible versi lama tertulis, kamu menyebut aku guru dan Tuan, bukan Tuhan. Tolong diviralkan, viralkan ya. Di dalam terjemahan lama, TL. Ya. Misalnya Yohanes 13:13. Di situ kata-katanya begini, kamu menyebut aku guru dan Tuan. Dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuan. Nah, Tuan apa Tuhan? Tuan. Tuan. Lalu di terjemahan baru, ganti, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Jadi kita ini manusia ini miliknya Tuhan. Kan gitu. Seperti itu. Jadi kalau pernyataan-pernyataan seperti itu banyak di Alkitab, ya. Cuman ya itulah, kembali lagi saya mau menegaskan, apapun yang Anda imani ya pelajari terus menerus ya, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Ya, karena kalau sudah pada waktunya nanti selesainya dunia ini cuman hanya ada dua kehidupan, surga dan neraka, ya. Jadi masih mau saya tanya lagi atau sudah mau menemui pacarnya Bang Nathan? Ya ini mohon maaf, sorry lah. Jadi bukannya saya tidak mau sampai pagi, saya mau sih. Cuman Nggak kan juga sampai pagi Bang, saya juga mau tidur, nggak mau saya sampai pagi ya, sama Abang. istilahnya loh Mbakku, istilahnya gitu. kan. Karena juga kita kan mempunyai yang namanya pasangan, juga kita harus hargai. Jangan egois ya kan. Jadi sekarang Kalau Abang kita mau juga, turun. Jadi Abang sekarang mau turun? Atau masih ya mau gini tanya? teman-teman, maksudnya Masih saya mau memberikan apa sedikit lah terakhir buat kita semua, yang untuk melanjutkan yang terpotong itu tadi ya. Apa Jadi yang terpotong Bang? yang terakhir ini tadi, pernyataan saya yang terakhir ini tadi loh. Oh gitu, oke. Nah jadi karena kan gini lah Bang teman-teman Nathan, ya. tapi hati-hati ya Bang Nathan ya. Kalau nanti Bang Nathan ada penyampaian lagi terus ada yang saya dengar agak saya membongongkan saya tanya lagi loh, hati-hati ya. Iya nggak apa-apa, ini nggak akan. Nggak apa-apa, nanti saya tanya lagi nih, merangkum panjang aja lagi kok. nih. Oke lanjut Bang. Enggak, ini merangkum kok. Jadi yang seperti saya bilang tadi, keputusan saya selama saya udah umur 35 tahun ini, saya tetap bertahan di dalam iman saya yang sekarang itu ya karena itu, ya. Tidak ada jalan ya menuju ke sorga itu selain daripada Yesus Kristus, ya teman-teman. Jadi ayo kita yang agama apapun yang kita sedang jalani, tolong saya mau hanya Bang Yesus berpesan. itu siapa tadi Bang? Oh alah. Iya kan gini loh Bang, Abang Ya, kan Bang, bilang untuk tidak ada sekarang jalan ini loh. keselamatan menuju Bapa selain Yesus Kristus gitu kan. Yesus itu siapa, Bapa itu siapa, coba. Kan udah saya bilang tadi, hati-hati Abang penyampaiannya, nanti saya tanya lagi. Ya oke lah. Ya, jadi Ini serius. Aduh, ini serius tanya nih. Jadi kan tidak ada jalan keselamatan menuju Bapa ya melalui Yesus Kristus kan gitu kan. Nah, jadi kan harus melalui Yesus Kristus dulu. Saya tanya, Yesus itu siapa? hah? Yesus itu siapa? Kan saya sudah jelaskan tadi, Yesus itu secara di dalam kelihatan manusia itu waktu dia ada di dalam dunia itu manusia, kawan. Jadi bukan Tuhan. Ya, kalau secara kemanusiaan dia manusia, tapi kalau kita melihat dari secara keilahian dia, perbuatan dia, apa yang dia lakukan itu Yesus itu berarti bukan Bapa. di dalam Tadi kan Yesus. Bang Nathan, tadi kan Abang sempat bilang juga bahwasanya roh Bapa ada di dalam Yesus gitu kan? Iya, betul. Terus, jadi berarti Yesus ini turun ke bumi gitu untuk menemui Ada di bumi, bukan turun ke bumi, perlu dilarat itu. gitu. Ada di bumi. Oke. Yesus Bukan ini ada di turun. bumi. Oke, ya. Bukan turun ya, teman-teman ya, bukan turun ya. Nah, kalau istilah turun nanti seperti kayak film yang dulu itu, tiba-tiba ada manusia cowok yang kayak saya ini langsung turun ke bumi tanpa dilahirkan, itu beda. Tung gitu, terjun ya Bang, dari Ya. atas langsung terjun ke bumi tung kayak gitu ya. Jadi Yesus itu bukan turun ya, Oh gitu, ada di bumi. ada di bumi. Jadi gimana proses Yesus itu tiba-tiba ada di bumi? Kan nggak turun dari langit tuh. Coba jelaskan lagi di situ. Oh Ayang, tunggu sebentar ya Ayang. Ada. Mana lagi? Ayangnya udah ngambek, jangan sampai ayangnya ngambek ya.
Jadi begini ya, singkat Cek dulu cerita aja, saya cek menyatakan dulu. aja langsung Tunggu aja sebentar ya, Yang, langsung gitu. untuk mengingat. Saya langsung kenapa Yesus selalu menyatakan bahwasanya dia itu berhubungan dengan Bapa? Nah, itulah, itu jawabannya di situ. Itu bukan jawaban, itu pertanyaan kembali, bukan jawaban. Maksudnya di dalam itu jawaban, di dalam itu pertanyaanmu itu ada jawabannya. Jadi gimana tadi ceritanya? Tadi kan abang bilang. Maka dengar ya. Tapi Jadi ada kenapa bisa Yesus tiba-tiba ini- ada di bumi itu gimana Ya, ceritanya? kenapa Yesus ini selalu menyatakan Tuhan itu adalah bapaknya dan dia adalah anaknya, kan gitu kan? Oh, Pertanyaannya kan? bapak itu adalah bapaknya, Tuhan adalah anaknya. Oh Tuhan. Apa tadi? Bapak Apa tadi? itu kan sebagai Ngelek Tuhan. tadi, ngelek. Coba. Yesus Apa? ini cenderung sebagai anak. Apa, bang, ngelek coba. Apa tadi? Bapak itu kan itu adalah sebuah panggilan, itu dia Tuhan. Yesus selalu memanggil itu Bapak, kan begitu? Ya Bapak, kan begitu kan? Ya kan? Aku akan pergi ke rumah Bapak, kan begitu kan? Selalu kan Bapak dengan anak, kan begitu? Yesus itu kan disebut anak, kan begitu kan? Jadi Bapak itu Bapak, Yesus itu anaknya Bapak. Bapa itu Tuhan, Yesus itu adalah utusan Tuhan. Matius 11 nomor 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Iya, kan seperti Berarti itu kan. Bapak Kalau ini kita ada kan- istri sehingga melahirkan Yesus. Oh, istri lagi. Ini loh Mbak, saya Apa kira Bang nih? Orang nanya betul-betul, Gini Bang. loh. Ya, saya kira Mbak itu nggak lagi masuk ke ranah yang dimana bahwasanya dikatakan Maria engkau sedang mengandung. Akan jauh lagi kita nanti ke sana. Iya, itu harus abang jelaskan supaya paham, supaya kita nggak gagal paham itu kayak gimana gitu Bang. Ngambek lah nanti. Aja, nih. Kalau nggak Kenapa mau saya begini. bahas di situ tadi? Kan abang bilang bukan langsung turun lompat kayak gitu kan? Nah, dia Oke ada di bumi, lah, gimana oke cerita? lah. Ada di bumi, terus Bapak ada di surga. Bapak ini apa namanya? Yesus ini selalu bilang ya Bapak kan gitu ya. Nah, seperti Bapak dan anak gitu. Berarti Bapak ada istri sehingga melahirkan Yesus atau gimana maksudnya? Oke, Bang, abang nggak boleh ketawa. Ini serius. Ini kita serius ya. Kalau dia Tuhan, dia tidak akan menjadi sama seperti manusia. Yang dimana manusia ketika ada di bumi harus ada bapak mamanya, harus di kamar mereka lakukan itulah kan baru muncul anaknya. Bukan begitu, itu Tuhan itu nggak seperti itu. Oh, jadi gimana? Ini jauh lagi, panjang lagi ke belakang kita ini kalau menjelaskan itu lagi. Jadi gini loh, Kalau nggak abang jelaskan nanti gagal paham gimana dong? Ya, mindsetnya gini loh. Mindsetnya itu Yesus itu lahir dari Maria, udah. Oh, jadi bayi dia, jadi anak-anak. Oh, berarti Dia tadi orang Bapak ini dewasa, istrinya gitu. namanya Maria. Mamma mia, lejato. Lama-lama. Iya, kan Yesus lahir dari Maria. Berarti tadi istrinya Bapak ini Maria, lahirlah Yesus gitu atau gimana maksudnya? Yesus ini ada di dalam kandungan Maria, ya sebagai manusia, bukan atas campur tangan seorang laki-laki dengan perempuan. Ya, makanya firman menjadi manusia. Ya. Perkataan Tuhan itu ya, perkataan Tuhan itu ya. Bukan Tuhan adalah firman kan gitu. Ya, firman itu menjadikan Langsung menjadi manusia. Jadi setiap Tuhan berkata itu langsung jadi manusia. Firman itu datang kepada Maria, ya. Apa sih dulu lah kita bang? Ya. Bang ngopi dulu lah kita ngopi dulu kayaknya. Lu ngopi dulu lah kita. Jangan ini detik ini jangan sampai lewat 23 ini ya. Habis saya nanti kena repetin saya. Nah, jadi Ya, dengar udah baik-baik. repetin, udahlah kena Karena kita repetin, udah ke belakang lagi 2 kali ke belakang. Saudara-saudara yang di sini, seiman di sini ya kan, sama-sama Kristen direpetin kena mereka abangnya. Dituduh Apa-apa, nyamar lah kalau apa itu segala mah. macam ya kan, dibilang Saya dua-duanya bego, sudah betul. terbiasa dengan hal-hal kayak gitu. Oh, udah Kadang-kadang biasa. pun ada yang men-DM di Habis DM-nya itu saya. ditelepon lagi sama Ngapain kamu pacarnya, lagi? direpetin lagi. Ya, jadi begitu. Gagal kawin nanti dia gara-gara lab sama kita nih teman-teman, gagal kawin.
enggak ya, aman ya, aman ya. Kak, kalau lagi nonton aman kok, aman. Kita cuma Ya, diskusi. jadi begini ya teman-teman ya Mbak. Ya. Jadi begini. Kalau dalam pelajaran itu udah jauh lagi kita untuk membahas sampai ke kayu salib apa segala macam udah jauh Itu kali. kemarin tuh belum selesai loh, abang jelaskan di situ loh. Kayak Nanti mana? next lagi lah, nanti berikutnya saya naik, nanti saya jelaskan lagi. Gila. Ya, itu kan prosesnya Yesus itu yang kelihatan manusia di dunia ini ya, yang berwujud dia manusia ini, prosesnya kan itu ada di rahim Maria. Bang, Ya. Bang Nathan, hati-hati, nanti saya tanya lagi loh Bang. Setiap jawaban abang saya tanya lagi loh, panjang lagi loh. Nggak cukup ini sampai 10 menit nih. Jadi kayak mana? Mau bersambung kah kita ini, bersambung kah? So, saya menghargai wanitanya abang yang sudah nunggu gitu kan. Sangat-sangat memberikan nilai ya. Iyalah, Apalagi kalau kalau saya misalnya gitu. mungkin mau teleponan atau apa, masa nelpon wanita sampai malam-malam kan nggak enak juga seperti itu. Jadi jangan terlalu larut malam aja gitu. Saya memberikan nilai ke dia gitu. Ya. Boleh nanti kalau Terima misalnya kasih lah buat lagi nggak apa-apa. pengertiannya ya Mbak ya. Ya. Terima kasih, thank you juga buat teman-teman yang sudah support live Mbaknya ini ya. Terus thank you juga buat tapping-tappingan kalian. Tapi di next berikutnya bertobatlah kalian men-tapping ya. Bertobatlah Jangan- kalian taping. Lah sepi loh roomnya, nggak ada yang taping, diam aja gitu semua. Maksudnya begini loh Mbak, bertobat men-tapping itu contohnya begini, tappingan itu jadi yang tappingan yang benar, yang tidak memecah belah gitu loh. Tappingan saling menghargai gitu loh. Lebih baik mendengar daripada kita menyerocos, nggak tahu apa yang kita cerocosi. Nah gitu ya, saya dari tadi nggak ada hal-hal yang aneh loh yang saya ucapkan ya kan. Malahan saya menyadarkan umat saya yang di bawah itu. Iya. Ya. Jadi semuanya kita ketemu di live Mbak berikutnya ya. Ya, jadi kesimpulan pada malam hari ini ya buat kita semua, mari Hati-hati kita Bang, nanti saya tanya lagi. Hati-hati. Hati-hati. Enggak. Mari kita cari ya iman kita yang sesungguhnya. Kalaupun kita di Islam, carilah dengan benar imanmu di Islam. Kalau kita di Kristen, carilah iman kita di Kristen dengan benar ya. Jangan cuma di KTP. Ya. Ya. Jadi Oten, segeralah bertobat. Sembahlah Allah, Tuhan yang disembah oleh Yesus, sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 4 nomor 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kalau iman bukan KTP, cuman agamamu agama KTP, ya, nggak ada artinya hidupmu. Tetapnya kau juga jadi orang jahat, ya. Tetapnya gagal kau jadi tadi orang ya. kasar. Jadi gagal jalan keselamatan yang penyalipan itu, pengorbanan Yesus itu gagal kalian teman-teman jadinya. Penebusan dosanya gagal ya. Nggak boleh dinyatakan seperti itu karena saya tidak Lagi kan. Mbaknya sendiri sih nggak Oh, boleh ya, statement ya. kayak gitu karena Ya. itu harus kita sendiri yang nggak ada. Kalau kamu bilang nanti gagal, itu sama aja seperti bentrok lagi nanti kita. Nggak ada kegagalan ya. Oh, ya, Apapun yang ya. Yesus lakukan di dalam keimanan Kristen, itulah yang terbaik dalam keimanan Kristen ya. Kalau keimanan yang lain Pokoknya terserah. intinya jangan cuman KTP ya Bang ya. Jadi nggak usah pakai KTP aja lah kalau kayak gitu. Nggak usah Jangan pakai cuma KTP. beragama cuma di KTP, jangan juga agamanya agama abal-abal. Oh gitu. Ya. Jadi jangan pakai KTP aja semuanya kalau kayak gitu ya. Bukan gitu juga, marah nanti Nggak Pak gitu juga. Presiden. Oh, Gimana nggak gitu sih? juga. Oke. Kok ngambek? Nanti dibanting sampai sini kan Alkitabnya apa nggak ada Alkitab lagi. Enggak lah. Kalau ini nanti masuk sana, bukan ke sana, tapi ke sini nanti ke dalam itu dia. Dalam mana lagi? Yuk lanjut. Tak turun. Nah, ya. Oke lah gitu Tuhan dulu Yesus ya. Bang memberkati Nathan, ya. buat kita semua, diberkatilah usaha pekerjaan kita, kesehatan kita. Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan sih kalau Kristen bilang, kita pasti akan ketemu di lain waktu. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin kan. Oke lah, Bang. Asyhadu. Asyhadu alla ilaha illallah. Apa rupanya? Udah, Hanya gitu. cuma satu Tuhan kita. Tidak ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya kepada Tuhan kita bertakwa dengan benar. Bang Nathan. Dikit lagi, Bang. Dikit lagi. Oke lah, ya udahlah.
Kasihan pacarnya udah nunggu. Udah ya. Makasih Bang Nathan. Oke. Assalamualaikum. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di hari lain. Sampai jumpa lagi. Ya, turunkanlah Mbak. Ayah, Masya Allah. Malah saudara yang ini yang nggak nyaman sama Bang Nathan. Kalian jangan gitulah, masa sama saudara sendiri kalian gituin. Zolim itu namanya. Zolim itu namanya.